Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Budista. Nah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 Ramadan. Bagaimana kalian masih kuat puasa? Ada yang puasa setengah hari? Oh, tidak boleh ya, karena kalian sudah akil balik, sudah diwajibkan puasa 1 hari penuh. Nah, meskipun sedang puasa, Budista berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, belajar itu juga adalah salah satu dari ibadah. Makanya kalian jangan patah semangat, meskipun puasa tidak boleh lemas belajarnya. Oke, nah baiklah anak-anak, minggu ini sepertinya kita minggu terakhir belajar tema 8 ya, karena hari Jumat besok kita sudah insya Allah tatap muka dan kita sudah memasuki tema 9. Nah jadi di tema 8 kita habiskan hari ini. Insya Allah besok akan Budista buatkan catatannya agar kalian bisa belajar tema 9 di hari Jumat. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di subtema 2. Kalau kemarin sudah subtema 1 sudah Bu Guru share ya, di subtema 2 mulai dari penilaian pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, untuk kunci jawaban penilaian hariannya, tugas hariannya itu nanti akan langsung Budista berikan kuncinya, kalian catat, kalian salin di buku LKS-nya. Nah, baiklah, kita mulai saja. Silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 44 ya. Jadi halaman 44. Jadi penilaian pembelajaran 1 subtema 2. Kita mulai nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Ada di situ ada 4 pernyataan. Yang pertama, membaca naskah asli hanya pada paragraf pertama dan terakhir. Yang kedua, membaca naskah asli dengan seksama. Yang ketiga, membaca naskah asli dengan sekilas. Dan yang keempat, membaca naskah asli. Cara menentukan peristiwa penting dalam teks non-fiksi ditunjukkan oleh nomor. Masih ingat ya apa itu teks non-fiksi? Apa? Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan. Jadi bukan rekayasa, bukan dongeng, bukan hayalan. Jadi teks non-fiksi itu adalah cerita nyata. Nah, bagaimana cara menentukan peristiwa penting dalam teks non-fiksi? Ditunjukkan pada nomor berapa itu? Nomor 2. Ya, yang B jawabannya, membaca naskah asli dengan seksama. Kalau hanya membaca dengan sekilas atau yang dibaca hanya per paragraf pertama dan terakhir, maka kalian tidak akan mendapatkan peristiwa pentingnya. Karena peristiwa penting itu didapat dengan membaca naskahnya atau teks secara keseluruhan dengan seksama. Ya, jawabannya yang B nomor 1. Terus nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh teks non-fiksi adalah yang mana? Cerpen? Bukan, cerpen itu karena dia itu hayalan. Jadi berdasarkan imajinasi seseorang. Ataukah B dongeng? Dongeng juga hayalan. C artikel. Artikel itu biasanya ditulis di majalah, di website, di koran. Nah, kalau sudah ditulis namanya artikel, itu adalah berita nyata. Kemudian mitos. Mitos namanya mitos ya. Mitos itu tidak diyakini kebenarannya. Jadi namanya mitos itu belum tentu benar. Jadi berdasarkan hayalan. Nah, sedangkan teks non fiksi itu adalah berita nyata. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu artikel. Nomor 3, hutan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Hal tersebut disebabkan, jawabannya yang A, akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. Ataukah B, daun pohon mampu mengurangi proses respirasi. C, batang pohon mampu mencegah pemanasan air. Atau D, hutan mempunyai letak yang sangat jauh dari laut. Yang mana? Untuk menjaga ketersediaan air dibutuhkan pohon, karena jawabannya adalah yang
A. Karena apa? Karena akar pohon itu mampu mengikat air ketika hujan. Jadi air itu akan diikat, jadi disimpan oleh akar-akar pohon yang nantinya akan dikeluarkan ketika musim kemarau. Nah, sehingga dia akan tersimpan menjadi air tanah. Nah, air tanah itu yang bagaimana kemarin? Ya, air tanah itu yang biasanya bisa keluar melalui sumber sehingga bisa memenuhi sumur-sumur. Nah, seperti itu. Kemudian juga diperlukan oleh pepohonan ketika musim kemarau, karena musim kemarau kan air sedikit sehingga tumbuhan membutuhkan air dari air tanah. Nah, kemudian nomor 4. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah dapat mengalami kesulitan pada, sudah jelas ya jawabannya yang B, yaitu jalan beraspal atau beton. Kenapa? Karena jalan beraspal atau beton itu tidak mempunyai celah air, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, resikonya apa kalau jalan beraspal dan beton? Akan mengakibatkan banjir karena air tidak meresap di dalam tanah. Jadi air akan meluap ketika curah hujan tinggi. Nah, nomor 5. Musim kering yang panjang dapat mengakibatkan curah hujan meningkat tidak, air tanah keruh tidak. Yang C, yaitu akan mengakibatkan kekeringan. Betul. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 2 halaman 49. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang digunakan pada tarian seperti gambar adalah pola lantai, itu tari apa itu? Tari kecak. Ya, tari kecak itu berarti pola lantainya adalah garis lengkung. Betul, yang C. Nomor 2. Gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain disebut mana? Ya, pola lantai. Kemudian nomor 3. Media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai disebut, kalian kemarin sudah membuat, Bu Guru sudah buatkan tugas kemarin. Apa? Adalah yang A, poster. Betul, jadi gabungan dari tulisan dan gambar yang bertujuan untuk memberikan informasi itu disebut dengan poster. Betul, kalau iklan itu sudah kita pelajari di tema berapa itu? Tema 6 ya kalau enggak tema 5 ya. Ya, tentang iklan internet, tentang iklan media cetak. Nah, itu. Kalau koran itu termasuk iklan media cetak, surat kabar pun juga. Nah, jadi jawabannya yang A. Nomor 4. Proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri disebut A, respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi itu adalah pernapasan. Kalau pernapasan itu berarti kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang B, kondensasi. Kondensasi itu apa? Yang ada di dalam siklus air? Yaitu pengembunan. Jadi pembentukan awan sehingga bisa turun hujan itu disebut dengan kondensasi. Kemudian presipitasi. Presipitasi itu adalah peristiwa turunnya air hujan. Dan kemudian yang D, infiltrasi. Infiltrasi itu meresapnya air ke dalam tanah. Jadi jawabannya adalah yang D, infiltrasi. Betul. Nomor 5. Berikut ini faktor alam yang menyebabkan kekeringan adalah, sudah jelas ya di situ ya, adalah yang A, penebangan hutan secara liar. Jadi kekeringan itu disebabkan oleh penebangan hutan secara liar. Karena apa? Karena akar-akar pohon, kalau pohon yang sudah ditebang, akar pohonnya tidak dapat mengikat air, sehingga ketika musim kemarau tiba tidak ada simpanan air di dalam tanah atau air tanahnya menipis. Seperti itu. Kemudian pembelajaran 3 halaman 55. Nomor 1. Istilah untuk orang yang memiliki usaha secara perorangan disebut, orang yang memiliki usaha disebut apa?
Pedagang, kalau pedagang itu orang yang berdagang. Kalau konsumen, konsumen itu orang yang menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan. Nah, kalau wira swasta itu adalah nama usaha perorangan yang dikelola oleh seseorang, itu disebut wira swasta, itu nama usahanya. Kemudian wirausaha. Nah, wirausaha inilah orang yang memiliki usaha secara perorangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau ini bedanya wirausaha dan wira swasta. Kalau wirausaha itu orangnya, orang yang punya. Kalau wira swasta itu adalah jenis pekerjaannya. Jadi misalnya ini, wirausahanya apa? Dia memiliki wirausaha apa? Misalnya dia memiliki wirausaha mebel. Nah, usaha mebel itu, permebelan itu pekerjaannya dinamakan wira swasta. Nah, itu kalau berwirausaha itu pemiliknya, orangnya wirausaha. Kalau wira swasta itu jenis usahanya. Nah, kemudian yang nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang nomor 1, memiliki modal sedikit, melibatkan banyak orang, menggunakan teknologi tinggi dan mempromosikan produknya di media sosial. Ciri kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan ditunjukkan oleh nomor, sudah jelas, yaitu nomor 1, yaitu memiliki modal sedikit kalau untuk perorangan. Yang nomor 3, langkah pertama dalam mengidentifikasi informasi teks non-fiksi adalah langkah pertama yang paling utama adalah yang mana? Apakah menentukan gagasan pokok? Tidak. Memahami judul teks, membaca secara seksama, ataukah D, membuat kesimpulan? Jawabannya adalah yang B, memahami judul teks. Jadi langkah yang paling pertama, langkah yang paling utama dalam mengidentifikasi informasi, kita harus memahami judul teks dulu. Apa judulnya? Bacaan tersebut apa judulnya? Nah, kita akan mengetahui informasi teks non-fiksi. Misalnya, judulnya adalah kebakaran hutan di Kalimantan Tengah misalnya. Nah, kita sudah mendapatkan informasinya yang pertama. Oh, berarti baca ini membicarakan tentang kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian setelah memahami judul teks, yang kedua langkahnya adalah apa? Yaitu membaca secara seksama keseluruhan teks. Jadi tidak boleh diambil inti-intinya saja atau membaca secara sekilas. Nanti kita tidak akan menemukan informasi yang penting. Nah, kemudian yang ketiga baru setelah kita membaca teksnya, kita akan bisa menentukan gagasan pokoknya. Nah, baru setelah menentukan gagasan pokok, kita bisa membuat kesimpulan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 4. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Jawa. Bukan, tari saman itu kan dari mana? Dari Aceh. Ya, dari Aceh itu sukunya suku apa berarti? Iya, suku Gayo, yang D. Kalau suku Sunda itu dari mana? Banten ya, Banten, Jawa Barat, Banten, Provinsi Banten. Kalau suku Asmat itu terdapat di Irian Jaya di Papua, itu suku Asmat. Kalau suku Gayo itu adalah suku di Aceh. Betul. Yang D. Nomor 5, salah satu suku bangsa yang mendiami sekitar Gunung Bromo adalah A, Sunda. Sunda itu dari Banten tadi sudah. B, Batak itu dari Sumatera. Kemudian Tengger. Nah, Tengger inilah yang berada di sekitar Gunung Bromo. Kemudian suku Asmat itu dari Irian Jaya atau Papua. Berarti jawabannya yang C. Betul. Kemudian sekarang ke pembelajaran 4, halaman 60. Berikut ini yang termasuk teks non-fiksi adalah, sudah jelas, yang mana? Yang C, tradisi suku Tengger. Jadi memang beritanya jelas, tradisi suku Tengger. Nomor 2, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut, kalau PT itu adalah perseroan terbatas, jadi modalnya bukan dari negara tetapi dari perkumpulan orang-orang yang berinvestasi atau dari investor yang menginvestasikan sejumlah saham. Nah, kalau CV itu modalnya bersama.
artinya dari kelompok orang, dari 2 orang atau lebih. Kemudian BUMN. BUMN ini kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, karena dia adalah badan milik negara, sudah pasti dia modalnya berasal dari negara, dikelola oleh negara. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh siapa? Ya dimanfaatkan untuk keperluan negara dan keperluan rakyat. Nah, itu. Contohnya itu apa? BUMN itu. PLN. Nah, PLN perusahaan listrik negara, PLN itu baik PLTA, PLTS yang milik negara, PLTN itu adalah perusahaan milik negara. Jadi modalnya itu yang memberi modal negara, yang mengelola negara, tetapi dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, baik negara maupun rakyatnya. Jadi dimanfaatkan oleh seluruh rakyatnya. Itu adalah BUMN. Kemudian yang D adalah koperasi. Koperasi itu modalnya dari modal bersama. Kemarin sudah bisa jelaskan ya kalau koperasi itu bagaimana ada sisa hasil usahanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Betul. 3. Perkumpulan 2 orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan yang di dalamnya ada sekutu aktif dan pasif, yaitu kalau ada sekutu aktif dan pasif itu adalah CV atau persekutuan komanditer. Apa sih sekutu aktif itu? Sekutu aktif itu adalah orang yang menjalankan usaha, yang membuat perjanjian, yang mengurus hukum. Artinya dia itu yang mengelola keuangannya, yang menjalankan usahanya. Nah, sedangkan sekutu pasif adalah orang yang hanya menanamkan modal. Jadi terima bersih. Jadi sekutu pasif itu orang yang punya modal uang banyak. Saya punya uang nih, tapi saya tidak bisa mengelola usaha. Jadi saya akan menanamkan modal ke perusahaanmu, silahkan dikelola, silahkan dijalankan dengan modal dari saya. Kemudian nanti kalau ada untungnya ya kita bagi rata. Kalau ada kerugiannya ya akan kita bagi bersama. Nah, itu disebut dengan sekutu pasif. Jadi kalau sekutu aktif itu adalah orang yang menjalankan, kalau sekutu pasif itu adalah orang yang menanamkan modal. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah yang D, persekutuan komanditer. Nomor 4, berikut ini merupakan manfaat dari adanya keberagaman budaya di negara Indonesia adalah sudah jelas yang B sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Ya, nomor 5. Upacara Kasodo di Gunung Bromo untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dilakukan oleh masyarakat suku di Gunung Bromo tadi adalah suku apa? Iya, suku Tengger. Suku Tengger. Kalau suku Baduy itu adalah suku dari Sunda, dari Banten. Kalau suku Dayak dari Kalimantan. Nah, suku Asmat dari Irian Jaya. Ya. Kita lanjut ke penilaian pembelajaran 5, halaman 64. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dibaca sendiri 1 sampai 4. Cara yang digunakan untuk menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ditunjukkan oleh nomor. Sudah jelas nomor berapa? Nomor yang D, yaitu membaca teks dengan cermat dan membuat peta pikiran. 3 dan 4, ya yang D. Nomor 2, usaha untuk menjaga ketersediaan air tanah di lingkungan ditunjukkan oleh nomor. Sudah jelas nomor 2, yaitu membuat lubang resapan biopori di halaman. Jadi biopori atau lubang resapan itu fungsinya adalah memberikan ruang untuk air. Ketika air hujan turun, itu memberikan ruang agar dia bisa meresap ke dalam tanah sehingga airnya bisa tersimpan menjadi air tanah. Betul. Nomor 3, kegiatan manusia berikut ini yang mengganggu proses siklus air. Sudah jelas nomor ya yang D, membuang sampah di sungai akan mengganggu proses siklus air karena air yang turun akan menjadi kotor. Kalau sudah sampah yang di sungai pasti sudah menyebabkan banjir, ya kan? Nah, seperti itulah.
Nomor 4, manfaat pola lantai bagi para penari antara lain adalah yang D, yaitu memudahkan gerakan penari menjadi kompak. Betul. Nomor 5, berikut ini yang bukan pengembangan dari pola lantai garis lurus. Nah, ini sudah jelas ya. Yang bukan berarti yang A, karena yang A itu adalah pengembangan dari garis lengkung, sehingga dia membentuk lingkaran. Zigzag, garis horizontal, garis vertikal itu adalah pengembangan dari garis pola lantai garis lurus. Nah, sekarang ke pembelajaran 6 yang terakhir, halaman 68. Berikut ini yang merupakan pengembangan pola tari gerak lengkung adalah gerak, apakah zigzag, segitiga, horizontal, angka 8? Yang D, yaitu angka 8. Jadi pengembangan garis lengkung. Nomor 2, pola lantai garis lurus pada tari saman memiliki makna yang mana? Yang B, yaitu hubungan manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah makna dari garis lurus vertikal. Jadi di situ dibacaannya halaman 66. Ada makna pola lantai dalam daerah, pola lantai dalam tari daerah, mohon maaf. Nah, jadi setiap pola lantai itu ada maknanya tersendiri. Nah, di situ kalian bisa baca di halaman 66 itu. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat untuk garis lurus. Sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Jadi kalau garisnya lengkung itu artinya tariannya itu pelan, lemah, gemulai. Nah, sedangkan garis lurus itu pasti bersemangat karena memberi kesan sederhana yang kuat. Tuh. Lanjut nomor 3, perbedaan adat istiadat dari setiap daerah perlu kita sikapi dengan yang B, yaitu saling menghargai. Tuh. 4, festival Kuwung diselenggarakan di daerah, ya, daerah mana? Ya, yang D, Banyuwangi. Jadi festival Kuwung itu adalah festival pameran kebudayaan daerah Banyuwangi. Jadi mulai dari pakaian adatnya, tarian daerahnya ada gandrung, ada jaran kepang, kemudian iring-iringan menggunakan mobil yang dihias-hias. Jadi kayak karnaval gitu festival Kuwung itu. Nah, seperti itu. Jadi perayaan pameran kebudayaan daerah asli Banyuwangi. Nah, itu festival Kuwung. Kemudian nomor 5, perhatikan pernyataan berikut nomor 1 sampai 4. Identifikasi peristiwa sesuai dengan teks non-fiksi. Festival Kuwung hadirkan gemilangnya ragam seni budaya Banyuwangi. Ditunjukkan oleh nomor, sudah jelas nomor 1. Festival Kuwung menjadi pesta budaya rakyat Banyuwangi. Betul. Kalau kegiatan festival budaya kurang diminati masyarakat, tidak. Festival Kuwung menampilkan ragam seni budaya barat, tidak. Kegiatan karnaval budaya menarik minat turis asing, tidak. Yaitu jawabannya adalah yang A, nomor 1. Nah, baiklah anak-anak, alhamdulillah sudah selesai untuk subtema 2 ini. Penilaian pembelajaran 1 sampai penilaian pembelajaran 6. Jangan lupa disalin di buku LKS-nya, jadi dicentang-centang. Jadi penjelasan berista yang tidak ada di buku LKS-nya silahkan dicatat, dicoret-coret di buku LKS-nya sebagai bahan belajar nanti ketika kalian mau ujian. Nah, insya Allah soalnya tidak jauh dari soal yang ada di LKS dan buku paket dan soal-soal yang sudah Budista jelaskan. Nah, baiklah anak-anak. Cukup sekian saja pembahasan kita hari ini. Nanti akan Budista lanjutkan di pembahasan subtema 3. Ingat ya, untuk penilaian hariannya nanti akan langsung Budista berikan kuncinya. Baiklah anak-anak, tetap semangat puasanya. Semoga kita bisa selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.